Rekaman CCTV menunjukkan asisten pribadi CEO menyalin data rahasia tengah malam. Besok paginya, data itu bocor ke media. Dan di ruang rapat, CEO cuma bilang satu kalimat. Mulai hari ini, kamu musuhku. Kang Ji-woo tidak pernah ingin dikenal siapapun. Ia datang ke Han Song-taek hanya untuk bekerja, menyelesaikan tugas, lalu pulang. Namun takdir menempatkannya di posisi paling dekat, sekaligus paling berbahaya. Asisten pribadi CEO Han Tae-kyung. Tae-kyung muda, jenius, dingin dan terkenal tidak punya toleransi pada kesalahan sekecil apapun. Dalam 2 tahun terakhir, Han Song-taek melesat, dan bersamaan dengan itu, ancaman pun makin banyak. Ji-woo tahu, karena ia yang menyaring jadwal, memeriksa tamu, menolak permintaan aneh, bahkan mempelajari kebiasaan orang-orang yang terlalu sering ingin bertemu CEO. Malam itu, kantor lantai 33 sepi. Lampu-lampu sebagian mati, hanya ruang CEO yang masih menyala redup. Ji-woo berdiri sendirian di depan komputer utama. Tangannya tidak gemetar, tapi napasnya tertahan. Ia memasukkan flash disk hitam, membuka folder dengan label Aurora Rencana Akuisisi, lalu menyalin file. Setiap detik terasa berat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu, begitu ini terjadi, tidak ada jalan kembali. Selesai. Ji-woo mengeluarkan flash disk, menutup komputer, merapikan meja seperti semula. Ia mematikan lampu, berjalan keluar dan menutup pintu ruang CEO pelan. Di sudut langit-langit, kamera CCTV merekam semuanya. Keesokan paginya, Han Song-taek geger. Media menerbitkan judul sensasional. Han Song-taek diduga manipulasi akuisisi. Dokumen internal bocor. Saham sempat turun. Investor menelpon. Dewan direksi memanggil rapat darurat. Di ruang rapat, Tae-kyung duduk di kursi utama. Wajahnya setenang es. Para direktur berbicara bergantian. Menyalahkan keamanan, IT, bahkan staf magang. Lalu kepala keamanan menyalakan layar. Rekaman CCTV muncul. Jam 1:14. Seorang perempuan berseragam kantor masuk ruang CEO. Wajahnya jelas. Kang Ji-woo. Ruang rapat mendadak sunyi. Semua mata langsung menoleh ke arah Ji-woo yang berdiri di sisi ruangan. Karena sebagai asisten, ia memang selalu hadir. Menunggu perintah, menyediakan dokumen, memastikan rapat berjalan lancar. Ji-woo menatap layar tanpa ekspresi. Salah satu direktur berbisik keras. Itu dia. Kepala keamanan berkata, kami belum menangkapnya karena dia asisten pribadi CEO. Tae-kyung tidak bergerak. Ia hanya menatap layar, lalu perlahan menongeh ke Ji-woo. Tatapannya bukan marah meledak-ledak. Tatapannya seperti orang yang baru saja ditikam tapi memilih tidak menunjukkan sakitnya. Jelaskan, kata Tae-kyung datar. Ji-woo menunduk singkat. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalimat itu memantik kegaduhan. Dewan langsung memutuskan. Ji-woo diberhentikan. Akses dicabut, diserahkan untuk investigasi. Namun, Tae-kyung mengangkat tangan, menghentikan semua orang. Ia berdiri, berjalan mendekati Ji-woo. Jarak mereka hanya 0,5 meter. Kenapa? Suara Tae-kyung rendah. Ji-woo mengangkat wajahnya pelan. Matanya tenang, tapi ada sesuatu yang sulit dibaca. Seperti orang yang sudah siap dihukum. Karena ini satu-satunya cara, jawab Ji-woo pelan. Tae-kyung mengepalkan rahangnya. Cara untuk apa? Ji-woo tidak menjawab. Tae-kyung menatapnya lama, lalu berkata dingin di depan semua orang. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari Han Song-taek. Kamu bukan asistenku. Kamu pengkhianat. Di luar ruang rapat, puluhan karyawan menunggu. Berita menyebar cepat. Saat Ji-woo keluar diiringi petugas keamanan, bisikan dan tatapan tajam mengiringinya. Berani banget. Pantas, dia terlalu dekat dengan CEO. Jadi selama ini dia mata-mata. Ji-woo melewati semuanya tanpa membantah. Begitu sampai lobi, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bagus, umpannya sudah dimakan. Sekarang tunggu tahap berikutnya. Ji-woo menggenggam ponsel erat, bukan karena takut, tapi karena marah yang ia pendam. Ia menoleh ke gedung tinggi Han Song-taek sekali lagi. Pak Tae-kyung, kalau aku harus jadi penjahat, aku akan jadi penjahat yang menyelamatkan kamu. Malamnya,
Taekyung sendirian di ruang CEO. Ia memutar ulang rekaman CCTV, menghentikan pada momen Jiwoo menatap kamera seolah sadar direkam. Lalu Taekyung menemukan hal aneh. Jiwoo sengaja mengangkat flashdisk ke arah kamera, seperti memberi tanda. Semua orang mengira Jiwoo kabur membawa uang. Padahal, ia sengaja tidak membela diri, karena kalau ia bicara, CEO akan mati lebih cepat. Pagi setelah pemecatan, berita memanas. Portal bisnis menyebut Jiwoo adalah pengkhianat abad ini. Komentar publik kejam. Ada yang menyebar foto lama Jiwoo saat masih karyawan biasa, menuduhnya mendekati CEO demi jabatan. Namun Jiwoo tidak lari ke luar negeri. Ia tidak menghilang seperti yang orang harapkan. Ia kembali ke apartemen kecilnya, sebuah unit sederhana yang bahkan tidak pantas disebut tempat tinggal asisten CEO perusahaan teknologi terbesar. Jiwoo duduk di lantai, membuka tasnya. Di dalamnya ada 3 barang, flashdisk hitam, kartu akses yang sudah mati, dan sebuah notebook kecil berisi not antangan. Ia membuka notebook itu. Halaman pertama hanya 1 kalimat. Target utama bukan perusahaan. Target utama, CEO. Jiwoo menutup mata. Ia mengingat kejadian 2 minggu lalu. Seorang kurir datang membawa paket untuk Taekyung. Jiwoo hampir menandatanganinya, tapi merasakan kejanggalan pada label pengirim. Ia membongkar paket itu sembarangan dan menemukan alat pelacak kecil. Diselipkan rapi. Sejak saat itu, Jiwoo tahu ada orang yang ingin memantau pergerakan CEO, dan itu bukan sekedar urusan saham. Ia menghubungkan flashdisk ke laptop lamanya. File yang ia bocorkan ke media sebenarnya sudah ia modifikasi. Ia tidak membocorkan inti rahasia. Ia membocorkan umpan. Dokumen yang terlihat menggiurkan bagi pengkhianat internal, cukup untuk memancing mereka bergerak. Sore itu, Jiwoo keluar mengenakan hoodie dan masker. Ia menuju kafe kecil dekat gedung Hanseng Tech. Duduk di sudut, menatap pintu masuk gedung. Tidak lama, seorang pria berjas keluar dari gedung dan menoleh berkali-kali. Kepala keamanan yang sama. Pria itu masuk ke mobil, lalu mengirim pesan singkat. Jiwoo memotret dari jauh. Ia menekan tombol rekam. Beberapa menit kemudian, ponsel Jiwoo bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal yang sama. Kamu hebat. CEO benar-benar percaya kamu pengkhianat. Sekarang dia sendirian. Jiwoo mengeraskan rahangnya. Jadi benar, kalian memang mau dia sendirian. Malamnya, Taekyung menghadiri jamuan investor tanpa Jiwoo. Pertama kalinya dalam 2 tahun. Di meja makan panjang, para direktur tersenyum formal. Tapi Taekyung merasakan suasana berbeda. Terlalu banyak yang memandangi gelas minumnya. Terlalu banyak yang ingin menepuk punggungnya. Taekyung tidak tahu. Jiwoo mengawasi dari luar gedung. Ia melihat seorang pelayan baru masuk dapur membawa troli minuman. Langkahnya terlalu cepat, terlalu gugup. Jiwoo merasakan firasat buruk. Ia tidak bisa masuk karena aksesnya sudah dicabut. Tapi ia bisa melakukan satu hal, menyalakan alarm kebakaran di pintu samping. Alarm berbunyi, acara kacau, orang-orang keluar. Taekyung menoleh tajam ke arah sumber alarm. Ia tidak melihat Jiwoo, tapi ia melihat seorang pelayan yang panik dan berusaha kabur lewat lorong belakang. Pengawal menangkapnya. Di saku pelayan itu, ada botol kecil tanpa label. Taekyung menatap bukti itu dengan mata gelap. Jadi benar, gumam Taekyung, ada yang ingin aku mati. Di luar, Jiwoo memejamkan mata lega, namun hanya sebentar, karena ponselnya bergetar lagi. Kamu ikut campur. Kalau kamu terus melindunginya, kamu akan menghilang duluan. Jiwoo menggenggam ponsel. Kalian salah memilih orang untuk diancam. Jiwoo pulang dan mendapati pintu apartemennya sedikit terbuka. Di dalam gelap. Di meja ada satu amplop putih bertuliskan namanya. Saat dibuka, isinya hanya satu foto. Jiwoo sedang mengawasi gedung. Di belakang foto tertulis, "Kami tahu, kamu belum selesai." CEO menemukan bukti bahwa pengkhianat justru menyelamatkannya. Tapi saat ia mengejar kebenaran, orang dalam perusahaan mulai menutup mulut dengan cara brutal. Keesokan harinya, Taekyung memanggil kepala keamanan ke ruangannya. Wajahnya dingin. "Kamu bilang Jiwoo satu-satunya yang punya akses, benar?"
Tanya Taekyung. Benar Pak, jawab kepala keamanan. Taekyung menatapnya lama lalu menggeser sebuah map. Lalu kenapa di jamuan semalam ada pelayan yang membawa racun? Kepala keamanan kaku. Kami sedang menyelidiki. Taekyung mengetuk meja pelan. Aku tidak butuh alasan, aku butuh nama. Setelah pria itu pergi, Taekyung membuka laci dan mengambil buku catatan lama. Buku yang dulu selalu dipegang Jiwoo saat mengatur jadwal. Taekyung baru sadar, Jiwoo sering menulis hal kecil yang dulu ia anggap berlebihan. Jangan duduk dekat jendela pada rapat tertentu. Hindari lift barat setiap Kamis. Periksa ulang supir cadangan. Dulu Taekyung mengira itu paranoia. Sekarang, itu terlihat seperti pola perlindungan. Taekyung menyalakan laptopnya, membuka log akses internal. Ada hal ganjil. Sebelum kebocoran terjadi, Jiwoo mengunduh file yang sama, lalu mengunggah versi lain ke folder sementara, seperti sengaja menukar isi. Kenapa kamu melakukan itu? Gumam Taekyung. Sementara itu, Jiwoo bertemu seseorang di tempat parkir mall, seorang pegawai IT junior yang dulu pernah ia bantu. Aku cuma bisa kasih ini, kata pegawai itu gugup sambil menyerahkan print log server. Tapi kalau ketahuan, aku tamat. Jiwoo menerima log itu cepat. Tenang, kamu tidak akan terseret. Namun saat Jiwoo berbalik, ia melihat mobil hitam berhenti di ujung parkiran. Mesin menyala, tidak turun orang, tapi lampunya berkedip, seperti isyarat. Jiwoo menelan ludah. Mereka mengikuti. Malamnya, pegawai IT itu tidak masuk kerja, tidak menjawab telepon. Keesokan hari, kabar beredar. Ia mengundurkan diri mendadak karena alasan keluarga. Jiwoo tahu itu bohong. Di atap gedung parkir, Jiwoo menatap Seoul yang ramai, lalu memandang log server di tangannya. Di situ ada satu nama akun yang sering muncul di jam-jam ganjil. FIN Exec 2, akun eksekutif keuangan. Direktur keuangan, jadi kamu otaknya. Masalahnya, Jiwoo tidak bisa menyerahkan bukti ini ke polisi sekarang. Jika ia melapor, musuh akan langsung menghabisi Taekyung sebelum proses hukum berjalan. Ia butuh satu langkah yang memastikan pelaku tidak bisa bergerak dulu. Sementara itu, Taekyung mengambil keputusan berbahaya, mencari Jiwoo secara diam-diam, bukan untuk menangkap, tapi untuk bertanya. Ia mengirim seseorang ke apartemen Jiwoo. Hasilnya nihil. Namun di dekat tempat sampah gedung, orangnya menemukan sesuatu. Buku nota kecil dengan tulisan tangan Jiwoo yang jatuh. Halaman terakhir tertulis, jika CEO membaca ini, jangan percaya kepala keamanan. Jangan minum apapun di rapat dewan hari Jumat. Taekyung matung. Hari Jumat adalah besok. Malam sebelum rapat dewan, Taekyung enduk sendirian. Ia menatap gelas air di meja. Untuk pertama kalinya, ia takut. Dan di luar jendela akcer, sebuah bayangan bergerak, seolah ada orang mengawasi ruang CEO. Catatan Jiwoo bilang, jangan minum apapun di rapat dewan hari Jumat. Taekyung mengira itu paranoia, sampai ia melihat satu orang menukar gelasnya dalam 3 detik. Jumat pagi datang dengan langit Seoul yang pucat. Taekyung masuk kantor lebih awal dari biasanya. Ruang CEO masih sepi, tapi ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian sejak kebocoran data. Ia menatap catatan Jiwoo sekali lagi. Tulisan tangan itu rapi, dingin, tanpa drama, persis Jiwoo. Namun kalimatnya membuat bulu kuduk Taekyung berdiri. Jangan minum apapun di rapat dewan hari Jumat. Taekyung menghela nafas, lalu menekan tombol interkom. Panggil kepala keamanan. Beberapa menit kemudian, pria itu masuk dengan senyum profesional. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Taekyung menatapnya lurus. Pengamanan rapat hari ini tingkatkan. Tidak ada orang luar. Sudah, Pak. Taekyung mengetuk meja pelan. Aku mau daftar lengkap siapa saja yang masuk ke lantai rapat, jam berapa, pakai akses apa. Kepala keamanan terlihat kaku sepersekian detik, lalu mengangguk cepat. Baik. Detik itu, Taekyung yakin Jiwoo benar. Ada sesuatu yang tidak beres. Rapat dewan dimulai pukul 10 tepat. Ruang rapat eksekutif lantai 29 bersih, wangi, dan terlalu tenang. Para direktur duduk dengan senyum formal. Di ujung meja ada gelas air dan kopi yang disiapkan rapi. Taekyung duduk, menahan diri untuk tidak menyentuh apapun. Direktur keuangan, Park Do-hyun, datang terakhir. Pria itu tersenyum sopan seperti biasa. Maaf terlambat sedikit. Taekyung membalas dengan anggukan singkat. Ia menatap Do-hyun lama, mencoba membaca ekspresi yang tidak pernah berubah. Rapat berjalan. Angka, rencana pemulihan reputasi, strategi investor. Beberapa direktur menawarkan solusi cepat yang terasa aneh.
menyingkirkan orang-orang tertentu, mengalihkan dana, menutup celah dengan cara yang terlalu rapi. Taekyu mendengarkan tanpa menelan satu teguk pun. Lalu, saat seorang direktur meminta jeda 5 menit, semua berdiri. Ada yang keluar, ada yang menerima telepon. Di tengah gerakan itu, Taekyu melihat sesuatu. Seorang staf catering masuk membawa nampan tambahan. Gerakannya biasa, tapi tangannya terlalu terampil untuk sekedar staf. Staf itu menunduk, menaruh nampan di meja dekat Taekyu, lalu dengan gerakan cepat seperti orang yang sudah latihan, menyentuh gelas Taekyu dan menggesernya sedikit. Taekyu membeku. Staf itu menukar posisi 2 gelas. Perubahannya kecil, hampir tidak terlihat. Taekyu berdiri mendadak. "Hei!" Staf itu berhenti, menatap kaget, lalu refleks melangkah mundur. Kepala keamanan langsung bergerak, tapi staf itu lebih cepat. Ia menumpahkan air dari salah satu gelas ke atas lantai dan, seperti tidak sengaja, air itu mengenai kabel kecil di bawah meja. Ada suara sret pendek, lampu ruangan berkedip. Kacau sekejap. Dalam kekacauan itu, staf catering kabur ke arah pintu samping. "Tangkap!" Taekyu menggeram. 2 pengawal mengejar, tapi staf itu seolah tahu jalur. Ia melesat ke lorong servis. Taekyu tidak mengejar. Ia menunduk menatap gelas yang ditukar itu. Ia menelan ludah. Ia meraih tisu, menyentuh bibir gelas dengan hati-hati, lalu mencium pelan. Ada bau samar, obat, kimia. Direktur Do-hyun kembali ke ruangan dengan wajah terkejut yang terlalu rapi. "Ada apa ini?" Taekyu menatap Do-hyun tajam. Ada orang mencoba mengacaukan rapat. Do-hyun mengerutkan kening. Jangan-jangan itu efek kebocoran dokumen kemarin. Musuh ingin menjatuhkan perusahaan. Kalimatnya terdengar logis, terlalu logis. Taekyu menatap kepala keamanan. "Bawa gelas ini ke lab, sekarang." Kepala keamanan terlihat ragu sepersekian detik lagi, lalu mengangguk. Taekyu menahan emosi. Ia sadar, bila kepala keamanan berkhianat, gelas itu tidak akan pernah sampai ke lab. Sore hari, Taekyu pulang dengan pikiran berputar. Di mobil, ia menatap kota dan merasa tubuhnya masih tegang. Di sisi lain, Jiwoo duduk di kafe kecil memantau berita rapat internal lewat koneksi orang-orangnya. Begitu ia mendengar ada insiden catering, ia menutup mata. Mereka benar-benar mencoba hari ini. Ponselnya bergetar. Pesan anonim masuk. "Kamu pintar, tapi kamu cuma menunda. Besok kita naikkan level. Dan kali ini, CEO tidak akan sempat curiga." Jiwoo mengepalkan tangan. Ia berdiri, memasukkan laptop ke tas. "Aku bisa naikkan level juga," bisiknya. Malamnya, Taekyu menerima paket di apartemennya, tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda, jam tangan mahal Jiwoo yang seharusnya sudah lama hilang. Dan secari kertas bertuliskan, "Kalau ingin dia hidup, jangan cari dia." Jam tangan itu menghantam Taekyu lebih keras daripada ancaman manapun. Karena itu bukti, Jiwoo masih ada, masih mengawasi, dan musuh sadar, Taekyu mulai mencari kebenaran. Taekyu menatap jam itu lama. Ia ingat malam-malam lembur ketika Jiwoo diam-diam membetulkan jamnya yang rusak, menaruhnya di meja tanpa berkata apa-apa. Jiwoo selalu bekerja seperti itu, diam, rapi, efektif. Dan sekarang, jam itu kembali sebagai peringatan. Di kantor, Taekyu memainkan peran. Ia bersikap seperti CEO yang marah dan kacau, memperketat keamanan seolah takut, bahkan memarahi staf IT di depan umum. Namun di balik itu, ia membuat satu tim kecil rahasia. Seorang pengacara perusahaan yang ia percaya sejak lama, dan seorang mantan detektif keamanan cyber yang pernah ia selamatkan dari PHK. "Aku butuh kebenaran," kata Taekyu, tanpa bocor ke dewan. Detektif itu mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai dari siapa yang punya akses tanpa terlihat." Nama yang paling sering muncul di log, Fin Exec 2. Direktur Keuangan, Park Do-hyun. Sementara itu, Jiwoo juga bergerak. Ia tahu Taekyu mulai curiga, tapi ia tidak bisa muncul, terlalu cepat. Jiwoo menemui satu orang yang masih berani, yaitu mantan supir CEO yang dulu diberhentikan oleh keputusan dewan, dan Jiwoo percaya itu bukan kebetulan. "Aku butuh bantuanmu,"
kata Jiwoo. Supir itu menatapnya takut. Kamu dicari semua orang. Aku dicari karena aku menolong, dan kamu diberhentikan karena kamu lihat sesuatu. Supir itu diam lama, lalu berbisik. Malam sebelum aku dipecat, aku lihat Direktur Do-hyun bertemu kepala keamanan di parkiran. Mereka tukar tas. Jiwoo menelan ludah. Ada CCTV. Supir itu menggelengkan. Parkiran itu blind spot. Jiwoo memejamkan mata sebentar. Kalau begitu, kita buat mereka keluar dari blind spot. Jiwoo menyusun jebakan. Ia mengirim email palsu menggunakan identitas anonim ke salah satu vendor keuangan, seolah ada dokumen tambahan tentang transaksi rahasia yang akan diserahkan malam ini di gudang arsip offsite Darin, tempat yang jarang dijaga. Ia tahu Do-hyun akan menggigit. Orang seperti itu tidak bisa menahan diri bila mencium bau bukti yang bisa menghancurkannya. Malamnya, Jiwoo datang lebih dulu, bersembunyi di antara rak arsip. Gudang itu berbau kertas tua dan logam. Sunyi. Jam 23.18, pintu gudang terbuka pelan. Do-hyun masuk, memakai topi dan masker. Di belakangnya, kepala keamanan. Jiwoo menahan nafas. Do-hyun berbisik, "Kamu yakin ini bukan jebakan?" Kepala keamanan menjawab, "Orang yang bisa buat jebakan sudah dipecat. Kalau ada orang lain, kita bereskan." Jiwoo menggigit bibir. Jadi benar, kepala keamanan bersekongkol. Do-hyun membuka laptop, mencari folder yang dijanjikan. Tidak ada. Ia mulai panik. Sial! Saat itu, Jiwoo menyalakan perekam suara di ponselnya dan bergerak sedikit, cukup untuk membuat bunyi krek kecil dari papan lantai. Kepala keamanan menoleh tajam. "Siapa di sana?" Do-hyun langsung mundur. "Kita pergi." Terlambat. Jiwoo melompat keluar dari balik rak arsip dan menyodorkan ponselnya. "Aku merekam kalian." Kepala keamanan tertawa pendek. "Kang Jiwoo, akhirnya." Do-hyun membeku. "Kamu hidup?" Jiwoo menatap Do-hyun. "Kamu ingin CEO mati. Kenapa?" Do-hyun menelan ludah, lalu wajahnya berubah benci. "Karena CEO itu terlalu bersih, terlalu idealis. Dia menghalangi uang besar." Jiwoo menggenggam tangan. "Kalian membocorkan data dan menuduhku." Kepala keamanan mengambil langkah maju. "Itu bukan hal yang sulit." Jiwoo mundur. Ia sadar, ia tidak bisa melawan dua orang. Ia harus kabur dengan rekaman ini. Namun saat ia berbalik, suara klik logam terdengar. Seseorang muncul dari pintu belakang. Pria asing berbadan besar menodongkan pistol ke arah Jiwoo. "Berhenti," kata pria itu singkat. Jiwoo membeku. Kepala keamanan tersenyum tipis. "Kita tidak bisa biarkan kamu pulang, Jiwoo." Jiwoo mengangkat tangan perlahan, ponsel masih merekam. Do-hyun mendekat dan berbisik. "Tenang saja, kamu akan menghilang seperti pegawai IT itu." Jiwoo menatap mereka dengan mata tajam. "Kalau kalian pikir aku datang tanpa rencana cadangan, kalian bodoh." Lalu dari saku jaketnya, Jiwoo menekan tombol kecil. Alarm gudang meraung keras. Taekyong akhirnya menemukan lokasi Jiwoo, tapi saat ia sampai, yang ia lihat bukan penyelamatan, melainkan darah di lantai dan satu rekaman suara. "Maaf, aku nggak sempat lagi." Alarm membuat gudang kacau. Lampu darurat menyala merah. Pintu otomatis mulai menutup sebagian. Kepala keamanan mengumpat, "Matikan!" Pria bersenjata bergerak mendekat. Jiwoo memanfaatkan detik itu, ia melempar rak arsip kecil ke arah pria, lalu berlari ke lorong samping. Tembakan meledak. Dor! Peluru menghantam rak logam, memercikan serpihan. Jiwoo menahan nafas, melesat. Ia tidak ingin jadi pahlawan, ia hanya ingin bukti sampai ke Taekyong. Di parkiran, supir yang membantunya sudah menunggu dengan mobil tua. Jiwoo melompat masuk, "Jalan!" Mobil melaju. Di belakang, dua mobil hitam mengejar. Kejar-kejaran terjadi di jalan sempit. Jiwoo menatap kaca spion, menghitung jarak. Ia tahu satu hal, mereka tidak akan membiarkannya hidup. "Kalau kita lurus, kita tertangkap!" Supir panik. Jiwoo menatap cepat. Belok ke terowongan, ada pintu servis di kanan. Mereka masuk terowongan, suara mesin bergema. Mobil hitam semakin dekat. Jiwoo menggenggam flash disk dan ponsel. Rekaman suara tadi sudah tersimpan, tapi ia harus mengamankannya. Ia membuka aplikasi pesan anonim dan mengirim file rekaman ke alamat yang hanya ia tahu. Email rahasia yang dulu ia buat untuk Taekyong, yang bahkan Dewan tidak tahu. Baru saja terkirim, sebuah mobil hitam menyenggol dari samping. Mobil mereka oleng, supir berceriak. Jiwoo menahan tubuhnya agar tidak terhentam kaca. Akhirnya, mobil mereka berhasil keluar dari terowongan, masuk ke jalan lebih ramai. Mobil hitam terpaksa menjaga jarak.
Jiwoo menghela nafas, tapi belum selesai. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Subjeknya hanya satu. Sudah. Aku membuka email. Ada file audio dan satu catatan. Direktur Keuangan, Kepala Keamanan. Mereka rencanakan pembunuhan. Aku ada bukti. Jangan percaya siapapun. Jiwoo memutar audio. Suara Dohyun terdengar jelas. Dia menghalangi uang besar. Lalu suara Kepala Keamanan. Kita bereskan. Taecyeong mematung. Dadanya sesat. Ini bukan spekulasi. Ini pengakuan. Jiwoo, gumam Taecyeong untuk pertama kalinya menyebut nama itu tanpa amarah. Taecyeong segera memanggil detektif cyber rahasianya. Lacak lokasi email, sekarang. Detektif menyangguk. Butuh beberapa jam. Terlalu lama, Taecyeong menggeram. Ia berdiri, mengambil jaket. Aku akan cari dia sendiri. Malam itu, Taecyeong pergi tanpa pengawalan besar. Hanya 2 orang yang benar-benar ia percaya. Detektif memberi lokasi kemungkinan, area terowongan lama dan jalur gudang arsip. Saat Taecyeong tiba di gudang, tempat itu sudah sepi. Garis polisi belum ada. Alarm sudah dimatikan. Namun Taecyeong menemukan sesuatu di lantai. Tetesan darah. Jantungnya berhenti sesaat. Di sudut ada ponsel tergeletak. Pecah, tapi masih menyala, merekam video terakhir beberapa detik. Bayangan Jiwoo berlari, suara tembakan, lalu layar gelap. Taecyeong menggenggam ponsel itu sampai ruas jarinya memutih. Aku terlambat, bisiknya. Namun di antara serpihan ponsel, ada kartu kecil yang tertinggal. Kartu memori cadangan. Taecyeong mengambilnya, memasukkannya ke saku. Salah satu pengawalnya berbisik, CEO, kita harus pergi, ini jebakan. Taecyeong menatap gudang kosong, matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah yang akhirnya meledak. Kali ini, kata Taecyeong dingin, aku yang akan berburu. Saat Taecyeong keluar gudang, sebuah mobil hitam berhenti di depan. Pintu terbuka, Dohyun turun dengan senyum tipis. CEO, katanya sopan. Anda sendirian malam-malam begini? Berbahaya. Taecyeong menatapnya tajam. Aku tahu kamu pelakunya. Dohyun tertawa kecil. Kalau begitu, mari kita selesaikan sebelum Anda menemukan asisten Anda. CEO akhirnya tahu siapa yang ingin membunuhnya. Masalahnya, orang itu berdiri tepat di depannya, dan asisten yang ia salahkan mungkin sudah tidak hidup. Taecyeong berdiri di depan gudang tua dengan napas tertahan. Bau logam dan debu masih menyengat. Tetesan darah di lantai belum kering. Ia menunduk, menyentuhnya dengan ujung jari, lalu mengepalkan tangan. Aku terlambat, gumamnya. Suara langkah mendekat. Park Do-hyun, direktur keuangan, berdiri beberapa meter di depannya, tersenyum tipis dengan sikap santai yang dibuat-buat. 2 pria lain menunggu di dekat mobil hitam. CEO, kata Do-hyun ramah. Malam-malam begini Anda sendirian? Tidak bijak. Taecyeong mengangkat kepala, tatapannya dingin. Kamu mencoba meracuniku di rapat dewan. Dohyun menghela napas seolah kecewa. Tuduhan serius. Bukti? Taecyeong mengeluarkan ponsel cadangan dan memutar potongan audio. Suara Dohyun sendiri terdengar jelas. Dia menghalangi uang besar. Wajah Dohyun mengeras sepersekian detik. Cukup bagi Taecyeong untuk tahu kebenaran. Jadi asistenmu benar, kata Dohyun pelan. Sayang sekali, dia terlalu berani. Darah Taecyeong berdesir. Di mana Jiwoo? Dohyun tersenyum tipis. Kalau aku bilang masih hidup, kamu akan berhenti. Kalau aku bilang sudah mati, kamu akan menyerang. Jadi lebih baik kamu tidak tahu. Taecyeong melangkah maju 1 langkah. Pengawal Dohyun refleks bergerak. Berhenti, kata Dohyun mengangkat tangan. Tidak di sini, terlalu banyak mata. Ia menatap Taecyeong lurus. Kita akhiri ini dengan rapi. Kamu mundur dari posisi CEO sementara. Aku urus pemulihan perusahaan. Sebagai gantinya, aku lupakan masalah asistenmu. Taecyeong tertawa pendek, dingin. Kamu pikir aku masih mau bernegosiasi? Dohyun mendekat, suaranya menurun. Kalau kamu keras kepala, orang-orang di sekitarmu akan menghilang satu persatu. Seperti pegawai IT itu. Seperti, jangan sebut namanya, potong Taecyeong tajam. Keheningan menegang, lalu Dohyun berbalik. Pikirkan tawaranku.
kamu punya 24 jam. Mobil hitam pergi, menyisakan bau bensin dan kemarahan. Malam itu, Taekyung kembali ke apartemen dan mengunci pintu berlapis. Ia duduk di lantai, membuka kartu memori cadangan yang ia temukan di gudang. Isinya bukan hanya rekaman. Ada folder terenkripsi berlabel Fail Safe. Di dalamnya, rencana berlapis yang disusun Jiu. Jadwal bayangan, jalur aman, kontak darurat, hingga satu pesan video pendek. Taekyung menekan play. Wajah Jiu muncul sedikit lebam, tapi matanya tenang. Kalau Anda melihat ini, berarti rencana A gagal. Jangan cari saya. Fokuskan diri Anda pada direktur keuangan dan kepala keamanan. Saya akan menghilang sementara, supaya mereka lengah. Video berhenti. Taekyung menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan kehilangan asisten. Ia menghilangkan perisai yang selalu berdiri di depannya. "Maaf," bisiknya. "Aku salah." Di tempat lain, Jiu bersembunyi di klinik pinggiran kota. Bahunya dibalut perban. Sopir yang membantu duduk di sudut, gelisah. "Mereka akan mencari," kata sopir. "Kamu harus pergi lebih jauh." Jiu menggelengkan pelan. "Belum. Kalau aku pergi sekarang, mereka akan curiga." Ia membuka laptopnya mengakses jaringan aman. Dari balik layar, ia melihat pergerakan Do-hyun, transfer dana kecil, pesan terenkripsi, rapat rahasia. Jiu menyusun potongan puzzle. "Dia menyiapkan kabing hitam," gumam Jiu. "Dan itu bukan aku." Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. CEO sudah dapat audionya, tapi dia tidak akan bertahan lama. "Kamu punya satu kesempatan terakhir." Jiu menatap layar, lalu mengetik balasan singkat. "Datanglah sendiri. Aku bawa bukti terakhir." Ia mengirim lokasi. Sebuah gedung parkiran bertingkat yang sudah lama ditutup. Tempat dengan banyak sudut buta dan satu jalur keluar. Keesokan paginya, Taekyung memanggil rapat darurat dewan. Wajahnya dingin, suaranya tegas. "Ada pengkhianatan di tingkat eksekutif. Mulai hari ini, semua akses keuangan dibekukan sampai audit selesai." Protes bermunculan. Kepala keamanan mencoba menenangkan. Taekyung menatapnya tajam. "Kamu juga dinonaktifkan." Ruangan meledak, namun Taekyung tidak mundur. Ia berdiri, menutup rapat, dan pergi tanpa menunggu persetujuan. Di lift, ponselnya bergetar. Pesan masuk tanpa nama. "Parkiran P7. Datang sendiri. Bawa kebenaran." Jantung Taekyung berdetak keras. Ia tahu siapa pengirimnya. "Jiu," gumamnya. Parkiran P7 gelap dan berdebu. Taekyung melangkah pelan, memindai sekitar. Suara langkah lain terdengar. Jiu muncul dari balik pilang beton. Wajahnya pucat, bahunya dibalut, tapi berdiri tegak. "Kamu hidup," kata Taekyung lirih. Lega bercampur marah. Jiu menganggak singkat. "Tidak lama kalau kita salah langkah." Ia menyerahkan flash disk kedua. Ini bukti terakhir. Aliran dana, perintah dan pengakuan yang mereka sembunyikan. Taekyung menerima. "Aku akan..." Tiba-tiba, lampu parkiran menyala terang benderang. Suara mesin mendekat. Mobil hitam masuk dari dua arah. Do-hyun turun, tersenyum dingin. "Terima kasih sudah mengumpulkan semuanya di satu tempat." Dua pria bersenjata muncul. Jiu melangkah setengah langkah ke depan Taekyung. "Berhenti." Taekyung terkejut. "Tidak." Jiu menatapnya tegas. "Percaya padaku, sekali ini saja." Do-hyun mengangkat tangan. "Akhiri sandiwara ini, serahkan flash disknya." Jiu mengangkat flash disk, lalu menjatuhkannya ke saluran air. Do-hyun berteriak, "Tembak!" Tembakan meledak. Lampu padam, kekacauan. Dalam gelap, Taekyung merasakan tubuh Jiu terdorong keras ke arahnya, melindungi. Saat lampu darurat menyala, Jiu tergeletak di lantai, berdarah. Taekyung berteriak, "Jiu!" Do-hyun tertawa di kejauhan. "Sekarang, pilih perusahaanmu atau nyawanya." Peluru itu seharusnya mengakhiri segalanya. Tapi justru di detik itulah CEO sadar. Asistennya tidak hanya menyelamatkan nyawanya, dia sedang menyelamatkan kebenaran. Lampu darurat parkiran P7 berkedip merah.
Bau mesiu memenuhi udara. Taekyung berlutut di lantai beton, memeluk tubuh Jiwoo yang tergeletak dengan darah merembes dari bahu dan sisi pinggang. "Jiwoo, tetap sadar!" Suara Taekyung bergetar. Jiwoo tersenyum tipis, senyum yang membuat dada Taekyung sesak. "Jangan kejar aku," bisiknya. "Kejar mereka." Di kejauhan, Park Do-hyun berdiri santai, dikelilingi dua pria bersenjata. "Sentimental sekali," katanya dingin. "CEO, pilihannya sederhana. Serahkan perusahaan atau dia mati di sini." Taekyung mengangkat kepala. Matanya merah tapi fokus. "Kamu sudah kalah." Do-hyun tertawa. "Flash disknya sudah hilang. Kamu tidak punya apa-apa." Jiwoo menarik napas pendek. "Itu yang kamu pikir?" Taekyung terkejut. "Apa maksudmu?" Jiwoo menggerakkan jarinya dengan sisa tenaga, menunjuk jam tangan Taekyung, jam yang dikirimkan sebagai ancaman. Jam itu bukan peringatan, itu penyimpanan. Taekyung terdiam. Ia teringat, jam itu terasa lebih berat dari biasanya. Do-hyun menyadari perubahan ekspresi Taekyung. "Tembak jamnya!" Salah satu pria mengangkat senjata, namun terlambat. Taekyung melepas jamnya dan melemparkannya ke lantai. Jam itu terbuka, memperlihatkan modul kecil. Taekyung menginjaknya. Klik, lampu parkiran mendadak padam total. Gelap gulita. "Sekarang!" teriak Jiwoo pelan. Suara sirene meraung bukan dari mobil Do-hyun, melainkan dari ujung parkiran. Polisi dan kendaraan tak bertanda mendekat dari dua arah. Sorot lampu menyapu. Do-hyun memaki. "Kalian berani!" Taekyung berdiri, melindungi Jiwoo dengan tubuhnya. "Permainanmu selesai." Tembakan panik terdengar, tapi sirene semakin dekat. Dua pria Do-hyun kabur. Do-hyun sendiri mundur, wajahnya pucat, untuk pertama kalinya. Ini belum selesai, desisnya, sebelum menghilang ke tangga darurat. Ambulans datang. Jiwoo dibawa masuk dengan cepat. Taekyung ikut naik, tidak peduli pada protokol. Di dalam ambulans, Jiwoo setengah sadar. "Ada satu lagi," bisiknya. "Kepala keamanan, dia akan menghapus jejak." Taekyung menggenggam tangan Jiwoo. "Tidak lagi." Di rumah sakit, operasi berlangsung lama. Taekyung menunggu di koridor, berjalan mondar-mandir. Detektif cyber yang ia percaya tiba, membawa laptop. "CEO," katanya. Modul di jam itu isinya lengkap, aliran dana, perintah tertulis, dan rekaman cadangan. Semuanya terenkripsi dengan kunci biometrik Jiwoo. Taekyung mengangguk. "Bisa dibuka?" Detektif menatap ruang operasi. Kalau dia sadar. Waktu terasa berhenti. Akhirnya dokter keluar. Operasi berhasil. Dia selamat, tapi butuh waktu. Napas Taekyung yang tertahan akhirnya lepas. Beberapa jam kemudian, Jiwoo membuka mata perlahan. Taekyung segera berdiri di sisinya. "Kamu menang," kata Taekyung pelan. Jiwoo menggeleng kecil. "Belum, sampai mereka ditangkap." Taekyung mendekatkan pemindai ke jari Jiwoo. "Bantu aku buka kuncinya." Jiwoo mengangguk lemar. Pemindai berbunyi, file terbuka. Di layar, perintah transfer, jadwal sabotase, dan satu memo yang membuat rahan Taekyung mengeras. Tanda tangan kepala keamanan pada instruksi penanganan CEO. "Pengkhianat ganda," gumam Taekyung. Jiwoo menutup mata. "Sekarang jangan ragu." Keesokan harinya, Taekyung bergerak cepat. Ia menyerahkan paket bukti ke jaksa melalui jalur khusus. Audit independen diumumkan, akses kepala keamanan dicabut, perintah penangkapan disiapkan. Media mulai berputar arah, dari gosip menjadi penyelidikan. Namun Do-hyun belum tertangkap. Di sisi lain kota, Do-hyun menyaksikan berita di layar. Wajahnya keras. "Kalau aku jatuh, aku akan menarik semua orang." Ia menelpon satu nomor terakhir. Rilis rencana backup. Di rumah sakit, Taekyung duduk di samping randak Jiwoo. "Aku berhutang nyawamu padamu." Jiwoo tersenyum lemah. "Saya hanya melakukan tugas." Taekyung menggeleng. "Tidak, kamu melindungi aku,
bahkan saat aku mengkhianatimu. Jiwoo terdiam, lalu berkata pelan, "Yang penting kamu hidup." Ponsel Taekyung bergetar. Pesan dari detektif. Do-hyun aktifkan rencana backup. Target berikutnya, rapat pemegang saham besok pagi. Taekyung menatap Jiwoo. "Aku harus pergi." Jiwoo membuka mata, tegas meski lemah. "Aku ikut, dari sini." Taekyung tersenyum tipis. "Kali ini kita bersama." Di layar TV rumah sakit, breaking news muncul. Pemegang saham Darin Group akan gelar rapat darurat besok pagi. Di bawahnya, teks kecil berlari. Sumber internal menyebut, CEO dalam bahaya. Jiwoo menatap Taekyung. "Dia akan coba menjatuhkanmu di depan semua orang." Taekyung mengangguk. "Dan kita akan menjatuhkannya di sana." Di depan semua pemegang saham, CEO berdiri sendiri menghadapi tuduhan terakhir. Dan saat semua orang mengira dia kalah, sebuah suara yang seharusnya sudah hilang, mengubah segalanya. Pagi itu, gedung utama Han Seng Tech dipenuhi mobil mewah dan wajah-wajah tegang. Rapat pemegang saham darurat jarang terjadi. Dan jika terjadi, biasanya ada satu hal yang pasti, perang kekuasaan. Han Taekyung masuk ke ruang rapat utama dengan langkah tenang. Wajahnya dingin, setelan jasnya rapi. Tidak ada yang tahu bahwa semalam ia hampir kehilangan nyawanya dan hampir kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar melindunginya. Beberapa pemegang saham berbisik, "CEO ini terlalu banyak masalah. Skandal kebocoran, percobaan pembunuhan. Perusahaan butuh pemimpin baru." Di ujung ruangan, kursi direktur keuangan kosong. Park Do-hyun belum tertangkap. Ketua Dewan membuka rapat. "Kita berkumpul untuk menentukan langkah perusahaan dan posisi CEO." Taekyung berdiri. "Sebelum itu, saya minta izin menyampaikan bukti." Beberapa orang terlihat tidak sabar. "Bukti lagi," gumam seseorang. Taekyung menyalakan layar. Grafik keuangan muncul, lalu aliran dana yang tak wajar. Tanggal, jam, dan akun. "Ini transfer ilegal," kata Taekyung tegas. "Dilakukan oleh direktur keuangan dan difasilitasi kepala keamanan." Ruangan bergemuruh. Ketua Dewan mengangkat tangan. Tanpa kehadiran terdakwa, ini masih tuduhan. Taekyung mengangguk. "Karena itu, saya membawa saksi." Pintu belakang ruangan terbuka. Semua mata menoleh. Seorang wanita masuk mendorong kursi roda. Di kursi itu duduk Kang Jiwoo. Wajahnya pucat, bahunya diperban, tapi matanya jernih dan fokus. Ruangan hening total. "Itu asisten yang dipecat? Dia masih hidup?" Jiwoo berhenti di tengah ruangan. Mikrofon diarahkan kepadanya. Jiwoo menarik napas pelan. "Saya dipecat karena kebocoran data. Itu benar." Bisik-bisik meningkat. "Tapi, data itu saya bocorkan untuk memancing pengkhianat keluar." Ruangan meledak. Jiwoo melanjutkan, suaranya tenang meski lemah. "Saya menerima ancaman sejak 2 bulan lalu. Semua mengarah ke direktur keuangan. Saya tidak bisa melapor, karena setiap laporan berarti CEO dalam bahaya." Ia memberi isyarat. Video diputar. Rekaman gudang, suara Doyon, suara kepala keamanan, pengakuan. Beberapa pemegang saham berdiri. "Ini tidak mungkin. Dia menjebak perusahaan." Ketua Dewan memukul palu. "Tenang." Pintu depan tiba-tiba terbuka keras. Polisi masuk. Di tengah mereka, Park Do-hyun digiring dengan tangan diborgol. Wajahnya kusut, kemarahannya tak tersembunyi. "Kalian pikir ini menang?" teriak Do-hyun. "Tanpa aku, perusahaan ini runtuh." Taekyung melangkah maju. "Tanpa kamu, perusahaan ini bersih." Do-hyun menatap Jiwoo dengan benci. "Kamu seharusnya mati." Jiwoo menatap balik tanpa takut. "Dan Anda seharusnya jujur." Polisi membawa Do-hyun pergi. Tepuk tangan pecah. Tidak serempak, tapi tulus. Ketua Dewan berdiri. Dengan bukti ini, tuduhan terhadap Kang Jiwoo dicabut, dan posisi CEO Han Taekyung tetap. Taekyung menutup mata sesaat. Lega. Di luar ruangan, media menunggu. Flash kamera menyala. "CEO Han, apakah ini berarti krisis selesai? Bagaimana status asisten Anda?" Taekyung berhenti, lalu berkata jelas. "Dia bukan pengkhianat. Dia penyelamat." Jiwoo menunduk sedikit, tidak mencari pujian. Sore itu, Taekyung mengantar Jiwoo kembali ke rumah sakit. "Terima kasih," kata Taekyung pelan. "Karena tidak menyerah, meski aku menyerah padamu." Jiwoo tersenyum tipis. "Kalau saya menyerah, Anda mati.
Taekyung kayak kawah kecil, pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Namun saat mereka tiba di rumah sakit, seorang perawat mendekat dengan wajah tegang. "Pak Han, ada masalah." "Apa?" "Pasien Kang Ji-woo menghilang dari kamar." Taekyung membeku. Di ranjang, hanya tersisa satu amplop kecil. Taekyung membukanya. Di dalamnya ada satu kalimat tulisan tangan Ji-woo. "Kalau aku tetap di sini, aku akan selalu jadi target. Kali ini, biarkan aku pergi dengan aman." Taekyung memegang surat itu erat. Matanya memerah, bukan marah, tapi takut kehilangan lagi. "Ji-woo," bisiknya, "aku belum bilang kalau aku membutuhkanmu." Semua orang mengira cerita ini berakhir di ruang rapat. Padahal akhirnya justru ditentukan oleh satu pilihan sederhana. Pergi demi selamat, atau tinggal demi seseorang. Kamar rumah sakit itu sunyi. Terlalu sunyi. Han Taekyung berdiri di tengah ruangan kosong, menatap ranjang tanpa penghuni. Selimut rapi, alat medis dilepas. Seolah Kang Ji-woo tidak pernah ada di sana. Tangannya menggenggam surat itu erat. "Kalau aku tetap di sini, aku akan selalu jadi target. Kali ini, biarkan aku pergi dengan aman." Taekyung menutup mata. Napasnya berat. Selama ini, Ji-woo selalu pergi tanpa pamit. Bukan karena tidak peduli, tapi karena selalu memilih cara paling sunyi untuk melindungi. "Aku terlambat lagi," gumam Taekyung. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Darintek resmi mengumumkan restrukturisasi. Kepala keamanan ditangkap. Jaringan Dohyun dibongkar. Media berbalik memuji keberanian CEO dan mantan asisten misterius yang kini dijuluki whistleblower anonim. Namun Taekyung tidak peduli pada gelar atau pujian. Ia peduli pada satu hal. Ji-woo benar-benar menghilang. Tidak ada jejak transaksi. Tidak ada rekaman bandara. Tidak ada kamera jalan. Seolah Ji-woo menutup dirinya dari dunia. Dengan rapi, sempurna, seperti cara ia bekerja selama ini. Malam-malam Taekyung kembali dingin. Ia bekerja sampai larut. Bukan karena ambisi, tapi karena apartemennya terlalu sepi. 3 bulan kemudian. Hujan turun tipis di sebuah kota kecil di pesisir. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada mobil mewah. Hanya laut, angin, dan kafe sederhana di sudut jalan. Seorang wanita bekerja di balik meja kasir. Rambutnya diikat sederhana. Bahunya masih sedikit kaku, bekas luka yang belum sepenuhnya pulih. Kang Ji-woo. Ia hidup tenang, tidak mewah, tidak bersembunyi, hanya tidak ingin ditemukan. Sampai lonceng pintu kafe berbunyi. Ji-woo tidak langsung menoleh. "Selamat datang," katanya otomatis. Namun suara langkah itu terlalu familiar. "Americano tanpa gula," kata suara itu pelan. Ji-woo membetu. Ia mengangkat kepala perlahan. Han Taekyung berdiri di sana, tanpa jas mahal, tanpa pengawal. Hanya mantel sederhana dan mata yang jelas menyimpan kelelahan panjang. "CEO seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini," kata Ji-woo lirih. Taekyung tersenyum kecil. "Aku datang sebagai orang yang berutang nyawa." Ji-woo menunduk, berusaha tetap profesional. "Aku bilang aku ingin pergi dengan aman." "Dan kamu melakukannya," jawab Taekyung. "Tapi kamu lupa satu hal." "Apa?" "Aku tidak pernah bilang aku setuju kehilanganmu." Keheningan menyelimuti kafe. Mereka duduk di meja dekat jendela. Hujan menjadi latar. "Aku tidak mencarimu," kata Taekyung akhirnya. "Aku membiarkanmu pergi, tapi aku menunggumu." Ji-woo tersenyum pahit. "Menunggu apa?" "Menunggu kamu memilih, bukan sebagai asisten, bukan sebagai perisai, tapi sebagai dirimu sendiri." Ji-woo menatap cangkirnya lama. "Aku tidak tahu hidup tanpa bahaya rasanya bagaimana." Taekyung menjawab pelan. "Aku juga." Ji-woo menghela nafas. "Kalau aku kembali, aku tidak mau kembali sebagai bawahan." Taekyung mengangguk tanpa ragu. "Dan aku tidak mau kamu kembali sebagai pelindung." Ia menatap Ji-woo lurus. "Aku ingin kamu berdiri di sisiku, sejajar." Ji-woo terdiam, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lelah akhirnya boleh berhenti berjuang sendirian. "Aku tidak pandai mempercayai orang." Taekyung tersenyum lembut. "Aku juga, tapi kita pernah mempertaruhkan nyawa bersama. Itu cukup." Beberapa minggu kemudian, Darintek mengumumkan unit baru, Divisi Keamanan Strategis Internal. Tidak ada nama kepala di publik, tidak ada sorotan media. Namun di dalam perusahaan, satu hal jelas. Sistem kini bersih.
Tidak ada lagi akses gelap, tidak ada lagi kebocoran aneh. Di ruang kerja sederhana, Jiwoo duduk menatap layar. Taekyong berdiri di sampingnya, membawa 2 cangkir kopi. Tanpa gula, katanya. Jiwoo tersenyum kecil. Kamu ingat? Taekyong menatapnya. Aku belajar memperhatikan dari orang yang paling pendiam. Mereka bekerja berdampingan, tanpa jarak jabatan, tanpa rahasia yang disembunyikan. Bukan CEO dan asisten, bukan pelindung dan target, tapi 2 orang yang memilih bertahan. Malam itu, Taekyong berdiri di balkon kantor memandang kota. Jiwoo mendekat. Kamu menyesal? Tanya Jiwoo pelan. Tentang apa? Mempercayaiku terlambat? Taekyong menggeleng. Aku menyesal pernah mengira percayaan harus keras dan terbuka, padahal percayaan sejati sering bekerja dalam diam. Jiwoo tersenyum tipis. Kang Jiwoo tidak pernah ingin dikenang sebagai pahlawan. Han Taekyong tidak pernah ingin diselamatkan. Namun di dunia penuh ambisi dan pengkhianatan, mereka menemukan satu kebenaran sederhana. Orang paling setia sering terlihat paling bersalah. Dan orang paling kuat adalah mereka yang memilih melindungi, meskipun harus berdiri di bayangan.